Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Edi Syuhundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini, teman-teman sudah bisa sehat semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa bareng keluarga main lagi, refreshing ya. Itu yang paling saya harapkan dan mudah-mudahan teman-teman juga pada hari ini sudah tidak ada lagi sensasi yang dirasakan oleh teman-teman. Ya, teman-teman yang baru bergabung silakan di subscribe dulu channel saya ya. Karena dengan teman-teman mensubscribe channel saya, maka saya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten tentang anxiety, psikosomatis dan asam lambung ini. Karena dukungan dari teman-teman itu sangat saya nantikan supaya ya perkembangan channel ini lebih maju lagi, lebih bagus lagi ya, supaya bisa video ini ataupun channel ini bisa ditemukan oleh beberapa orang ataupun yang orang belum yang mengetahui channel saya ini. Baik teman-teman, kemudian jangan lupa juga di like serta di komen ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, karena kolom komentar itu disediakan oleh YouTube untuk bertanya kepada saya gitu kan. Bagi yang mau WA, yang sudah punya WA dengan saya, terima kasih juga. Karena memang ya WA itu adalah salah satu sarana untuk kita saling komunikasi ya. Saling kita memberikan support dan ya saling mendoakan lah. Sebetulnya juga bisa di sini, tapi mungkin teman-teman ada yang langsung ingin bertanya kepada saya, ya saya sangat menantikan teman-teman untuk ber-WA-an dengan saya. Dan untuk membayar WA itu cukup dengan subscribe saya, subscribe aja channel saya, kemudian juga jangan lupa untuk selalu ditonton video saya. Kemudian tonton video ini tanpa di-skip-skip, tanpa ada yang dilewat, karena ya sebetulnya video ini kan mengandung unsur motivasi buat teman-teman, mengandung unsur energi positif buat teman-teman, supaya teman-teman mungkin nanti pikiran yang dirasakan oleh teman-teman pada saat ini yang mungkin masih negatif bisa cepat pulih gitu, cepat menambah imun tubuhnya gitu kan. Seperti itu yang saya harapkan dari teman-teman. Dan kemudian banyak yang bilang katanya sudah sembuh ya. Syukur alhamdulillah, itu merupakan harapan dari saya, dan mudah-mudahan juga itu bisa menjadi penyemangat buat saya lagi supaya teman-teman ya bisalah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang teman-teman itu bisa laksanakan pada saat ini dan nanti gitu kan. Oke teman-teman, ya itu sebagai langkah pembuka buat saya dan untuk teman-teman juga. Karena memang kita butuh support dan butuh dukungan dari teman-teman gitu kan ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan ngebahas tentang masalah pikiran parno dan halusinasi yang tinggi ya. Karena memang saya ngerasa dulu gitu teman-teman, ketika saya masih asam lambung ataupun anxiety-nya masih tinggi itu, jadi pikiran parno itu dan halusinasi itu sangat tinggi sekali. Contoh seperti kita ada yang ngikutin, kemudian seperti kita ada yang jadi kita kayak semacam terancam gitu kan. Semacam kita ada yang memperhatikan kita. Nah, itu pikiran yang sangat mengganggu diri kita sendiri ya. Ini ada pertanyaannya dari beberapa teman-teman. Ya, kemudian ya, kenapa saya akan ngebahas masalah itu? Karena memang itu penting sekali untuk dibahas. Jadi gini teman-teman, sebetulnya gitu kan, itu adalah pikiran ataupun permainan pikiran kita saja gitu kan. Kadang-kadang kita ke kamar mandi aja seolah-olah kita ada yang ngikutin ya. Seolah-olah kita ada yang ngikutin, kemudian kita kalau misalkan di tempat sendiri kita nih ngelihat ke sana kemari gitu. Jadi kita ini seolah-olah ada yang memang memperhatikan kita. Padahal sebetulnya nggak ada. Jadi pikiran itu murni dibuat oleh diri kita saja, gitu kan. Kemudian kita parno ya, parno dalam berbagai macam hal. Ya, seperti mendengar suara burung kita sudah takut, mendengar suara gemuruh kita sudah takut. Nah, itu efek dari parno kita. Artinya ketakutan kita terhadap sesuatu hal yang memang terjadi di lingkungan kita gitu kan. Kemudian kita juga kadang merasa diri kita itu selalu diawasi oleh oleh makhluk gitu kan, atau apapun yang seperti mengawasi kita. Nah, itu halusinasi kita gitu kan. Kemudian halusinasi juga sampai nanti kita itu akan menjadi atau misalkan akan sampai terbawa mimpi. Nah,
Kenapa bisa begitu? Ya memang karena pikiran kita tegang, teman-teman. Pikiran kita tegang, kemudian pikiran kita terlalu ribet, terlalu memikirkan sesuatu hal yang memang jauh sekali ranahnya, yang bukan harusnya dipikirkan oleh kita. Nah, dari beberapa hal di sana itu, sebetulnya intinya gini teman-teman ya. Intinya paling inti sekali. Teman-teman coba kelola pikiran teman-teman. Teman-teman coba buat hobi teman-teman itu apa ya? Diadakan lagi lah hobi. Kalau misalkan tidak ketemu satu hobi, coba cari hobi yang lain. Bisa kan seperti itu? Ya. Kemudian teman-teman coba berinteraksi, bersosialisasi supaya apa? Supaya pikiran kita itu tidak terlalu menerawang jauh, tidak terlalu berasumsi yang enggak. Atau misalkan tidak usah beranggapan yang memang yang bukan hak kita untuk berpikiran gitu kan. Ya, masalah halusinasi, parno dan seperti yang ngikutin itu hanya perbuatan pikiran kita saja. Sebetulnya nggak ada apa-apa gitu kan. Sebetulnya nggak ada yang terjadi dengan diri kita. Karena apa ya? Memang karena kecemasan kita saja. Karena kecemasan yang memang sudah lama terjadi pada diri kita, akhirnya ya kita itu seperti apa ya? Seperti dihantui rasa ketakutan yang lama gitu kan. Padahal itu nggak masalah teman-teman gitu kan. Kita hanya bermain dengan ketakutan kita hanya bermain dengan keparnoan kita yang terjadi, ya kita semakin takut, kita semakin akan terpuruk gitu kan. Coba teman-teman belajarlah mulai dari sekarang untuk lebih mengedepankan rasa percaya diri, mengedepankan rasa akal kita, digunakanlah akal sehat kita. Jangan kita terlalu terayu ataupun kita terlalu terbawa oleh suasana pikiran kita dan hati kita gitu kan. Sebetulnya kan pikiran kita sendiri yang membuat kita takut gitu kan. Pikiran kita sendiri yang membuat kita parno gitu kan. Nah, kemudian teman-teman, ini saran saya. Kenapa sih teman-teman itu belum sembuh sampai sekarang? Jawabannya cuma satu, teman-teman belum menemukan cara yang cocok untuk teman-teman bisa sembuh. Gitu kan. Teman-teman belum menemukan sesuatu hal yang membuat teman-teman senang gitu kan. Karena apa? Saya tidak memaksakan teman-teman dengan cara saya. Saya tidak pernah menyuruh teman-teman dengan cara saya. Cuma saya memberikan gambaran, memberikan sarana bahwa saya itu sembuhnya dengan cara seperti ini. Tetapi saya tidak memaksakan dengan cara saya. Karena kesembuhan orang itu berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan gitu kan. Kita itu bisa sembuh dengan diri kita sendiri gitu kan. Ya pikiran-pikiran yang tadi itu kita bisa sembuhkan oleh kita sendiri karena kita bisa menyembuhkan diri sendiri kok intinya. Gitu kan. Karena kita itu bisa mengalahkan pikiran itu oleh pikiran kita sendiri. Ya selama ini mungkin teman-teman belum ketemu aja. Belum ketemu cara yang cocok, belum ketemu teman yang cocok, belum ketemu obat yang cocok. Saya yakin kalau teman-teman misalkan sudah ketemu, insya Allah semuanya akan lebih mudah untuk dikalahkan seperti itu ya. Bagi yang masih puasa, rojabnya semangat ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah saya pun ya melaksanakan puasa ini berjalan dengan lancar. Semoga itu menjadi pemicu untuk kita sembuh gitu kan. Oke, itu saja teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Ya, pokoknya salam sembuh dari saya, dari saya Hundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.